Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel kami, Karomah Channel. Pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biografi singkat Imam Syafi'i. Ini biografi singkat Imam Syafi'i ini kami dapatkan dari buku Panduan Sholat Lengkap, Tata Cara Sholat Sesuai Tuntunan Rasulullah, yang diterbitkan oleh Katulistiwa Press, di mana pengarangnya adalah Imam Syafi'i, dan dalam buku ini dipaparkan tentang biografi singkat Imam Syafi'i. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ia kerap dipanggil dengan Abu Abdullah karena anak laki-lakinya bernama Abdullah. Ia lahir di Gaza, Palestina pada tahun 135 Hijriah atau 767 Masehi. Tapi ada yang menyebut tahun 150 Hijriah. Ia berasal dari keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf, kakek ketiga Rasulullah, dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ayah dan ibunya sebenarnya berasal dari Mekah yang hijrah ke Gaza. Namun ayahnya wafat saat Imam Asy-Syafi'i masih dalam kandungan ibunya. Mereka hidup sangat miskin. Maka di masa Asy-Syafi'i masih kanak-kanak, ibunya membawanya kembali pindah ke Mekah, tanah leluhurnya. Di Mekah inilah kecerdasan otaknya terasah, di bawah bimbingan para guru dan ulama di kota kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketika baru berusia 9 tahun, Asy-Syafi'i sudah hafal seluruh ayat Al-Quran, dan setahun kemudian ia mampu hafal isi kitab Al-Muwatta, yaitu kitab kumpulan hadis karya Imam Malik, gurunya di Mekah. Kecerdasannya inilah yang membuatnya ditunjuk menjadi imam sholat di Mekah saat usianya masih remaja. Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum. Beliau dikenal sangat gigih dan penuh semangat dalam membela sunnah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia diberi gelar Nasir As-Sunnah atau pembela sunnah Nabi. Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang beliau peroleh dari pemahamannya terhadap Al-Quran. Selain Al-Quran dan hadis, dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan ijna, qiyas, dan istidlal atau penalaran sebagai dasar hukum Islam. Imam Syafi'i melahirkan dua dasar pemikiran fikih Islam dalam mazhabnya, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim atau pendapat yang lama adalah istihad-istihadnya saat ia berada di Baghdad. Sedang fase kedua pemikirannya disebut Qaul Jadid atau pendapat yang baru, adalah istihad-istihadnya setelah ia pindah ke Mesir. Tapi menurutnya tidak semua Qaul Jadid menghapus Qaul Qadim. Di antara guru Imam Syafi'i adalah Daud bin Abdurrahman Al-Attar, pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, Sofyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Udail bin Al-Ayat, dan lainnya. Ketika berada di Madinah, ia berguru ilmu fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Al-Muwatta. Di antara karangannya adalah Al-Risalah, buku pertama tentang usul fiqh, dan kitab Al-Um yang berisi mazhab fikihnya yang baru.
Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan usul. Sementara kitab Al-Um sebagai mazhab yang baru, Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir. Imam Syafi'i sendiri mengatakan tentang mazhabnya itu, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka ia hadis adalah mazhabku, dan buanglah perkataanku di belakang tembok. Penyebarluasan pemikiran mazhab Syafi'i disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya sendiri di Irak dan Mesir. Ini berbeda dengan perkembangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang banyak dibantu oleh kekuasaan khalifah. Murid utama Imam Syafi'i di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian mengembangkan sendiri mazhab fikihnya, yaitu mazhab Hambali. Sedangkan murid-murid utama Imam Syafi'i di Mesir yang menyebarluaskan dan mengembangkan mazhab Syafi'i di Mesir adalah Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Muzani, dan Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Marawi. Banyak sekali ulama besar kemudian mengikuti dan turut menyebarkan mazhab Syafi'i, antara lain Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Baihaqi, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, dan Imam Al-Hakim. Pengikut mazhab Syafi'i saat ini tersebar di banyak kawasan, dari Afrika Utara, Afrika bagian timur dan selatan, sebagian Jazirah Arab terutama bagian selatan, sebagian Mesir, Irak, India Selatan, Sri Lanka, sampai Asia Tenggara. Dilihat dari sisi negara, Indonesia adalah negara dengan jumlah pengikut mazhab Syafi'i yang terbesar di dunia. Diperkirakan sekitar 28% umat Islam di dunia ini mengikuti mazhabnya, yaitu mazhab Syafi'i. Imam As-Syafi'i wafat di kota Fustat, Mesir di tahun 188 Hijriah atau tahun 820 Masehi, di usia sekitar 52 atau 53 tahun. Demikianlah pemirsa, pembahasan kita kali ini tentang biografi singkat Imam Syafi'i. Sebelum diakhiri, dimohon ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel Karomah ini. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. See you on my next video. Terima kasih.